Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Agzanti dengan NPM 1022407 dari program studi S1 Akuntansi kelas C224. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang computer fraud dan cyber security. Langsung saja kita mulai. Computer fraud adalah kecurangan yang menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang, data, maupun akses sistem. Kecurangan ini terjadi karena tiga hal, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan berasal dari masalah pribadi, peluang muncul karena lemahnya sistem, dan rasionalisasi membuat pelaku merasa tindakannya wajar. Jenis kecurangan komputer cukup banyak. Ada input fraud, yaitu memasukkan data palsu. Ada juga professor fraud, yaitu menggunakan sistem tanpa izin. Lalu ada data fraud, yaitu mengubah atau mencuri data. Dan ada output fraud, yaitu mencuri hasil laporan yang keluar dari sistem. Selain itu ada illegal access, ada illegal content, ada pemalsuan data, ada spionage, dan ada pencurian data. Kejahatan komputer meningkat karena akses internet yang luas. Banyak software gratis yang bisa digunakan untuk mencari celah keamanan, sistem jaringan yang lemah, kurangnya perhatian masyarakat terhadap keamanan, dan masih minimnya regulasi yang mengatur kejahatan komputer. Contohnya, penipuan yang sering ditemui adalah phishing lewat telepon atau email. Biasanya pelaku meminta data pribadi, kode OTP, atau mengirimkan link berbahaya. Ada juga tawaran pinjaman tidak masuk akal dan undian palsu. Teknik kejahatan komputer meliputi hacking, hijacking, spamming, dan spoofing. Hacking adalah mengakses sistem tanpa izin. Hijacking adalah mengambil alih sistem orang lain. Spamming adalah mengirim email tidak penting secara berlebihan. Sedangkan spoofing adalah penyebaran untuk menipu korban secara online. Untuk mencegah penipuan, organisasi perlu memiliki pengendalian internal yang kuat, seperti pemisahan fungsi, pemeriksaan data, pembatasan akses, enkripsi, dan pembaruan sistem secara rutin. Audit internal dan deteksi dini juga penting agar kecurangan tidak berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke cyber security. Cyber security adalah upaya melindungi komputer, jaringan, dan data dari serangan cyber. Tujuannya adalah menjaga informasi agar tetap aman dan tidak disalahgunakan. Ada 3 konsep utama dalam cyber security. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Hanya orang tertentu yang boleh mengakses data sensitif, biasanya menggunakan password dan two-factor authentication. Yang kedua adalah integrity atau integritas, artinya data harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Ini dilakukan dengan enkripsi atau tanda tangan digital. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Sistem harus selalu bisa diakses, jangan sampai aplikasi macet atau server down karena bisa merugikan pengguna. Ada beberapa bentuk keamanan cyber, antara lain cloud security, network security, dan application security. Ketiganya membantu melindungi data, jaringan, dan aplikasi dari ancaman. Ancaman cyber juga bermacam-macam, ada cyber crime, cyber attack, dan cyber teroris. Tujuannya mulai dari mencari keuntungan, mencuri data, hingga menciptakan kepanikan. Dalam akuntansi, cyber security sangat penting. Perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi untuk mengelola keuangan. Jika terjadi serangan cyber, data keuangan bisa hilang atau bocor. Oleh karena itu, organisasi wajib memiliki strategi keamanan cyber yang kuat. Auditor juga memiliki peran penting. Mereka harus memahami risiko cyber dan memastikan sistem perusahaan aman. Banyak perusahaan kini bahkan mengungkapkan kegiatan cyber security dalam laporan tahunan mereka sebagai bentuk transparansi. Jadi itulah rangkuman mengenai computer fraud dan cyber security. Semoga video ini membantu menambah pemahaman kita tentang pentingnya keamanan data. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.